Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Farmudaki dari Teknologi Informasi kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tugas SK03 tentang polymorphism. Jadi langsung aja ke kode programnya. Di sini saya membuat kelas buku dengan kelas buku ini merupakan superkelas dari kelas buku fiksi dan non-fiksi. Seperti biasa, ada atribut, constructor, setter, getter, serta pembeda antara inheritance dan polymorphism. Di sini saya membuat override dengan metode toString untuk menampilkan informasi-informasi yang keterangan buku tersebut. Selanjutnya di sini ada kelas turunannya yaitu buku fiksi dengan menambah extends buku. Di sini juga menampilkan informasi buku dengan mengoverride dengan nama metodenya itu toString. Sama halnya dengan buku non fiksi, membuat kelas buku non fiksi yang di-extend dari buku dan di-override juga dengan metode toString-nya untuk menampilkan informasi buku. Dan pembedanya itu dengan kalau di kelas buku non fiksi penjelasan khususnya itu bidang, kalau di kelas buku penjelasan khususnya itu adalah genre. Selanjutnya masuk ke kelas anggota, sama halnya dengan kelas buku. Dengan kelas anggota itu adalah superkelasnya yang memiliki subkelasnya yaitu mahasiswa, dosen, dan umum. Di kelas anggota tersebut memiliki atribut yang general yaitu atribut ID anggota, nama, email, universitas, dan di sini ada private staticnya juga yaitu jumlah anggota. Dengan seperti biasa ada constructor, setter, getter, dan juga di sini ada mengoverride metode toString yang menampilkan informasi-informasi anggota. Sebagai penjelasan, override itu adalah metode yang sudah ada di superclass, tetapi kita dapat mengimplementasikannya di subclass dengan kalau di subclass tersebut bisa menambahkan informasi-informasi khusus. Contohnya pada kelas turunan anggota, pada dosen itu informasi khususnya itu adalah universitas. Beda dengan umum, informasi khususnya itu adalah pekerjaannya. Selanjutnya banyak letak perbedaan antara kelas inheritance dan polymorphism. Kalau di inheritance itu kan pewarisan sifat dari subclass dari superkelas ke subkelas. Contohnya itu pada kelas buku dan kelas anggota yang memiliki turunan pewarisannya itu di kelas. Kalau di buku ada buku fiksi dan non fiksi. Kalau di anggota ada kelas dosen, mahasiswa, serta umum. Dengan inheritance kita bisa dapat membuat subkelas yang memiliki sifat yang sama dengan si superkelasnya. Tetapi jika kita menyimpan tiap jenis data dalam array yang berbeda, maka kita harus membuat metode yang terpisah untuk setiap jenisnya. Seperti kelas tambahan buku pada inheritance yang di overload dengan setiap parameter yang berbeda-beda. Sama juga dengan metode tambahkan anggota yang harus terpisah dalam setiap kelasnya. Sehingga apabila di kelas inheritance kurang fleksibel dalam pemakaiannya jika data yang didapatkan itu dengan banyak, jadi lebih kompleks, jadi kurang fleksibel untuk penggunaan data yang banyak. Selanjutnya di sini kelas perpustakaan yang menggunakan polymorphism. Polymorphism itu dapat menggunakan objek dari subkelas melalui referensi superkelasnya. Dengan polymorphism, sebuah metode dapat digunakan untuk menangani
berbagai jenis data yang merupakan turunan dari superkelasnya. Dapat digariskurungi bahwa setiap subkelas melakukan override yang telah kita lakukan di kelas-kelas yang ada terhadap metode yang dibutuhkan. Contohnya dapat dilihat dari metode tambahkan buku. Metode tambahkan buku yang cukup didefinisikan satu kali dengan parameter yang bertipe buku, dan semua subkelasnya seperti buku fiksi dan non-fiksi tetap dapat diterima oleh metode ini karena kita membuat satu array dapat digunakan pada subkelas-subkelasnya. Jika menggunakan polymorphism ini, kita bisa menggunakan metode yang sama untuk setiap jenis data, sehingga tidak perlu lagi arraynya itu terpisah-pisah setiap jenis data yang contohnya seperti inheritance. Jadi setiap jenis data cukup menginisialisasikannya dengan satu superkelasnya saja yang dapat diturunkan oleh para subkelasnya dengan menggunakan satu metode saja. Selanjutnya saya akan menjawab tiga pertanyaan yang ada. Yang pertama, mengapa polymorphism memungkinkan kita menyimpan objek mahasiswa, dosen, dan umum dalam satu array yang bertipe anggota? Jelaskan dengan konsep OOP yang tepat. Menurut saya, polymorphism dapat menyimpan objek dari kelas turunannya, yaitu kelas mahasiswa, dosen, dan umum dalam satu array karena semua objek tersebut merupakan instansiasi dari subkelas yang mewarisi superkelasnya, yaitu kelas anggota, yang bisa disebut upcasting. Upcasting itu ketika objek subkelasnya itu dapat diperlakukan sebagai objek dari superkelasnya. Karena kelas mahasiswa, dosen, dan umum itu merupakan kelas subkelas dan semuanya di-extend oleh anggota yang merupakan kelas anggota tersebut adalah superkelas, sehingga subkelas tersebut bisa disimpan dalam satu array yang bernama array anggota. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu metode tampilkan info di override oleh setiap subkelas dari anggota. Apa yang akan terjadi jika metode tidak di override dalam subkelas? Di sini saya tidak menggunakan nama metodenya itu tampilkan info, tetapi saya membuat namanya itu toString. Sehingga jika metode tampilkan info tidak di override dalam subkelas, maka akan menjalankan hanya kelas superkelasnya saja atau kelas si anggota. Sehingga informasi yang lebih spesifik dalam kelas subkelas seperti mahasiswa, dosen, dan umum tidak dapat ditampilkan. Contohnya pada kelas dosen terdapat spesifiknya itu dosen memiliki spesifikasi keterangan universitas dan umum memiliki spesifikasi keterangannya yaitu pekerjaan. Sehingga jika tidak ada override, maka keterangan tersebut tidak dapat ditampilkan. Selanjutnya soal nomor 3. Jika ingin menambahkan jenis anggota baru, misalnya perpustakawan, metode apa saja yang perlu Anda tambahkan atau ubah agar sistem tetap fleksibel dan mengikuti prinsip polymorphism? Seperti yang saya sudah jelaskan, kita membuat kelas perpustakawan yang di-extend dari superkelasnya yaitu anggota, dan metode yang harus ditambahkan yaitu metode toString atau tampilkan info agar informasi khusus dari si kelas pustakawan dapat ditampilkan ketika metode ini dipanggil melalui reference dari anggota. Di sini saya juga membuat kelasnya dengan public kelas anggota yang di-extend dari anggota. Nah, di sini metode yang saya tambahkan yaitu adalah metode toString atau tampilkan info. Sehingga
spesifik keterangannya itu dapat ditampilkan dengan di sini saya membuat ID pustakawan. Baik Bapak, sekian dari saya. Apabila ada kejelasan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.